Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini aku mau bikin kue kering lagi buat Lebaran. Di sini aku mau bikin tamrin cookies. Nah, di sini aku masukin mentega sama margarin ya. Tapi kalau kalian mau pakai full margarin juga boleh. Nah, untuk takarannya di sini aku pakai 100 gram margarin dan 50 gram butter atau mentega. Jadi totalnya ini 150 gram. Lalu di sini aku mau masukin gula halus. Untuk gula halusnya aku pakai 120 gram. Di sini mau aku ayak dulu. Jadi nanti kalau diaduk nggak ada bahan yang menggerindil ya. Oke, ini mau aku aduk menggunakan balon whisk. Tapi kalau kalian mau pakai mixer juga boleh, gunakan kecepatan yang paling rendah ya. Nah, setelah bahannya udah tercampur dan kiranya udah lembut, di sini aku mau masukin vanili. Gunakan vanili secukupnya aja, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Dan mengaduknya nggak perlu sampai mengembang ya, cukup sampai tercampur rata aja. Lalu di sini juga aku masukin 1 buah kuning telur, aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata dan udah lembut seperti ini, boleh masukkan bahan yang lain. Di sini aku mau masukin tepung maizena. Untuk tepung maizena aku pakai 20 gram dan untuk susu bubuknya aku pakai 25 gram. Lalu di sini aku juga masukin baking powder. Baking powdernya secukupnya aja ya, sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak. Oke, aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau dirasa ini adonannya udah agak sedikit berat, boleh kalian mengaduknya pakai spatula, tapi hindari dulu jangan menggunakan tangan karena tangan itu penghantar panas ya. Jadi nanti biar adonannya kalau di oven gak meluber. Nah, lanjut di sini aku mau masukin tepung terigu. Untuk tepung terigunya jangan lupa diayak biar nggak ada bahan yang menggerindil saat diaduk. Di sini aku pakai kunci biru ya. Utamakan kunci biru kalau mau bikin kue kering biar tepung terigunya itu nggak perlu disangrai lagi karena kunci biru itu tepungnya udah pro rendah jadi cocok untuk dibikin buat kue kering. Nah, lanjut di sini aku mau mengaduknya pakai spatula karena udah berat jadi udah nggak bisa kalau diaduk pakai balon whisk. Pakai spatula aja, yang penting ngaduknya pelan-pelan ya sampai tercampur rata, dan kalau udah terlihat kalis nanti boleh diuleni pakai tangan. Nah, ini aku mau lanjut, aku mau uleni pakai tangan biar nanti bisa tahu hasilnya ini udah kalis atau belum. Oke, ini adonannya udah pas. Nah, udah mudah dibentuk seperti ini. Ini nggak keras sama sekali ya. Jadi gampang nanti saat dibuletin. Kalau adonannya udah pas seperti ini, lanjut ini mau aku takar menggunakan sendok takar. Jadi nanti waktu dibuletin itu biar bulatannya hasilnya sama. Nah, kira-kira besarnya segini. Nanti tinggal dibuletin, jadi semuanya aku takar langsung ya. Oke, lakukan semuanya sampai habis. Nah, ini udah selesai aku takar semua. Jadi besarannya segini. Nah, kalau dibuletin hasilnya nanti akan sama semua. Nah, seperti ini. Cantik kan? Oke, lanjut. Di sini aku mau parut kejunya. Untuk parutannya usahakan ukurannya yang enggak terlalu panjang ya. Jadi kayak gitu posisinya kalau marut. Jadi nanti hasilnya agak pendek dan bisa nempel nanti di bulatan kuenya. Nah, ini untuk kejunya udah aku parut dan siap untuk digunakan.
Dan di sini udah siap dibentuk dan dicetak. Di sini aku udah sediain putih telur untuk balurannya biar nanti waktu ditabur pakai keju itu kejunya bisa nempel ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita masukin ke dalam keju yang udah diparut tadi. Nah, setelah itu balurkan seperti itu biar kejunya nempel, jadi agak ditekan sedikit ya, nggak usah terlalu keras, pelan-pelan aja nekannya. Nah, kalau udah seperti itu tata langsung di atas loyang. Ini aku pakai loyang yang anti lengket, jadi nggak perlu dioles pakai margarin. Lalu ditekan pakai sendok takar seperti itu bagian tengahnya biar agak berlubang sedikit nanti buat isian selenya. Nah, jadi seperti ini bentuknya, ada bulatan kecil di tengah buat selai. Lanjut ini lakukan semuanya sampai habis. Di sini udah semua dan ini siap untuk di oven. Nah, di sini tadi aku udah panasin ovennya. Jadi ini ovennya siap untuk digunakan. Masukkan dan oven selama 40 menit atau sampai kuenya matang. Di sini aku menggunakan api atas bawah ya. Dan aku menggunakan suhu 100 derajat Celcius pada api atas dan api bawah menggunakan 150 derajat Celcius ya. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, oven sampai matang ya. Dan nanti boleh kalau udah 20 menitan dioper. Jadi yang bagian atas dipindah ke bagian tengah atau sebaliknya. Jadi sesuaikan aja sambil dilihat apakah cookiesnya ini udah matang bagian bawahnya atau bagian atasnya udah agak kecoklatan, boleh dioper ya. Nah, ini loyangnya juga udah aku pindahin. Yang bagian tengah tadi aku taruh di bagian atas, yang bagian atas aku pindah ke bagian tengah. Nanti juga gitu kalau kiranya udah agak mateng, mana yang lebih kering, mana yang lebih agak kecoklatan, boleh dioper lagi ya. Oke, ini cookiesnya udah mateng, udah keluar dari oven. Di sini lanjut, ini aku mau tambahin selai stroberi di atasnya. Seperti ini. Cantik banget kan, dari penampakannya aja udah cantik dan menggoda selera. Tapi kalau kalian mau pakai selai blueberry atau coklat juga boleh, balik ke selera masing-masing. Nah, setelah aku kasih selai, di sini cookiesnya mau aku oven kembali. Dan ngovennya cukup 10 menit aja, nggak perlu terlalu lama, biar selainya agak kering sedikit. Nah, kalau dirasa kejunya tadi udah agak kecoklatan juga, itu boleh dioper atau dipindah, yang bagian atas dipindah ke bagian bawah atau sebaliknya. Nah, jadi bisa dioper seperti ini. Lanjut, ini kita oven lagi sampai benar-benar matang. Dan ini cookiesnya udah mateng dan warnanya cantik banget. Dari kejunya aja udah kecoklatan, tapi ini nggak gosong. Dan dari penampakannya aja udah renyah cookiesnya. Ini tamrin cookies strawberry. Oke, tinggal nunggu kuenya ini agak dingin. Selanjutnya nanti bisa dipindah ke dalam toples dan siap untuk dijadikan ide kue lebaran nanti. Ini penampakan kuenya benar-benar mewah dan cantik seperti ini. Kalau kalian mau bikin nanti bahan-bahannya aku tulis di deskripsi ya. Jadi kalian bisa contoh di situ. Tapi kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar aku lebih semangat lagi bikin video masak memasak. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan terima kasih udah nonton. See you in my next video. Bye bye.